kan. Pada pagi kali ini saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengisi webinar soft skill yang berjudul Sistem dan Proses dalam PLTU. Mungkin sebelum saya memulai webinar saya pada pagi kali ini, tolong bantuannya untuk on cam dulu teman-teman sekalian untuk dokumentasinya. Silahkan di on cam kan dulu. Mas-masnya lucu kali loh pada ketawa. Mungkin yang belum on cam silahkan on cam. Baiklah, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, sudah. Silahkan kalau mau off cam kembali. 2, Mas Iqbal. Apakah slide PPT saya udah tampil, teman-teman? Sudah ya? Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah webinar ataupun menjadi narasumber dalam materi yang berjudul Sistem dan Proses dalam PLTU. Mungkin saya masuk ke short biografi saya terlebih dahulu. Untuk edukasi, saya dulu sempat menimba ilmu di SMA 9 Palembang pada tahun 2018 sampai 2020. Dan untuk pada saat ini saya kuliah di Politeknik Sriwijaya angkatan 2021, yang di mana pada saat ini saya ada di semester 7. Dan untuk pengalaman organisasi saya, pada saya SMA dulu, saya sempat menjadi ketua eskul untuk ekstrakurikuler pencaksilat selama 2 tahun pada tahun 2019 sampai 2020. Dan pada saat kuliah saya ikut organisasi Automation Robotic Club of Sriwijaya dan sempat menjadi ketua umum juga pada tahun 2023. Dan untuk pengalaman saya dalam magang, saya sempat magang di PT BES Enim 3x10 megawatt, yang dimana PT BES Tanjung Enim itu merupakan sebuah PLTU. Saya magang di PLTU Tanjung Enim selama 5 bulan, yaitu pada bulan 2 sampai bulan 7 pada tahun ini ya, pada tahun 2024. Nah, sebelum memasuki materi lebih jauh, apa sih PLTU itu? PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Proses ini melibatkan konversi energi dari bahan bakar, umumnya batu bara, menjadi energi panas yang kemudian diubah menjadi energi mekanik dan akhirnya menjadi energi listrik. Mungkin bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini pada PLTU adalah generator yang dikopelkan pada turbin. Nah, dan untuk proses konversi energi pada PLTU ini ada 3, yaitu yang pertama ada energi kimia menjadi energi panas.
Energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi energi panas dalam bentuk uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Kemudian energi panas menjadi energi mekanik. Energi panas di sini atau energi uap menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Cara mengubah energi uap menjadi energi putaran dalam segi mekanik itu yaitu dengan melakukan perputaran di dalam turbin. Nanti uap tersebut memutar sudut-sudut turbin dan melakukan putaran dengan kecepatan yang sesuai spesifikasi pada turbin tersebut. Dan yang ketiga yaitu energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, untuk menunjang proses kerja pada PLTU, terdapat 4 komponen utama pada PLTU. Yang pertama yaitu boiler. Boiler adalah komponen utama dalam pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang berfungsi sebagai tempat di mana air dipanaskan hingga berubah menjadi uap. Proses ini melibatkan pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan panas. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping, ini merupakan gambar boiler. Untuk jenisnya, pada gambar di samping ini merupakan boiler jenis CFB, di mana pada sisi kanan ini merupakan sebuah boilernya, dan sisi sebelah kiri ini merupakan economizer-nya, dan yang di tengah ini yaitu cyclone. Nah, untuk komponen utama PLTU yang kedua yaitu turbin. Turbin adalah mesin yang berputar dan digunakan untuk mengkonversi energi dari fluida, dalam hal ini uap, menjadi energi mekanik. Energi kinetik yang terkandung dalam uap yang bertekanan tinggi digunakan untuk memutar bilah-bilah turbin, sehingga menghasilkan putaran pada poros turbin. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping, ini merupakan gambar dari turbin tersebut. Nanti sudut-sudut turbin yang lancip-lancip ini, apabila dikenai dengan sifat mekanik dari uap, dia akan berputar dan menghasilkan sebuah energi listrik. Ini kan ada poros turbin kan, nanti poros ini dikopel dengan sebuah generator yang akan membuat turbin ini berputar. Nah, ini untuk komponen ketiga pada PLTU yaitu generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, di mana di dalam sistem PLTU ini biasanya terkopel dengan turbin. Prinsip kerja generator berdasarkan pada fenomena induksi elektromagnetik, di mana pergerakan konduktor atau kumparan dalam medan magnet menghasilkan arus listrik. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping, pada sisi ini merupakan gambar turbin, tetapi untuk yang ditunjukkan pada panah, ini merupakan generatornya. Ini penghubung ini merupakan shaft yang menghubungkan turbin dan generator. Nah, dan untuk komponen utama PLTU yang keempat yaitu kondensor. Kondensor adalah alat penukar panas yang berfungsi untuk mengkondensasikan uap yang berasal dari turbin tekanan rendah menjadi fluida kembali. Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan fluida pendingin. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping. Jadi, fungsi dari kondensor ini, sisi atas tubing-tubing ini akan terhubung ke turbin tadi. Jadi, uap yang bertekanan rendah yang biasa dinamakan dengan low pressure turbin akan jatuh dan masuk ke dalam tubing-tubing kondensor ini. Uap tersebut akan jatuh dan menambah cangkang yang ada di dalam kondensor ini. Kemudian uap basah tersebut akan dikondensasikan melalui fluida yang ditumpahkan oleh CWP. Kemudian uap tersebut akan setelah dikondensasikan oleh fluida pendingin akan menjadi air. Kemudian akan disirkulasikan kembali ke dalam high pressure heat. Akan dikondensasikan kembali melalui evaporator.
Nah, maaf tadi ada kesalahan penyebutan untuk komponen utama PLTU. Ada 5 komponen utama PLTU. Dan untuk komponen kelima yaitu pompa. Pompa adalah komponen penting dalam pembangkit tenaga uap atau PLTU yang berfungsi untuk memindahkan fluida, terutama dalam siklus operasional. Nah, jadi fungsi pompa di sini sangat vital dalam PLTU. Mungkin 70% lah sistem PLTU itu dibantu oleh pompa untuk mendistribusikan fluida sebelum dikondensasikan di uap. Nah, di dalam PLTU ini ada beberapa jenis pompa. Misalnya saja ada pompa yang namanya BV atau boiler water pump. Dan yang kedua ada pompa yang namanya CWP atau circulating water pump. Dan ada pompa yang namanya condensate pump. Dan masing-masing pompa tersebut memiliki tugas dan juga fungsinya masing-masing. Contohnya pompa CWP. Pompa CWP ini tugasnya untuk mengkondensasi, untuk mensirkulasikan air yang ada di cooling tower untuk dimasukkan ke dalam kondensor untuk jadi sebagai fluida pendingin untuk mengkondensasikan uap basah menjadi fluida kembali. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya jelaskan di dalam proses kerja PLTU ini. Mungkin pakai ini aja ya. Nah, jelas. Oh, ini. Nah, untuk alur proses kerja pada PLTU ini dimulai dari intake pump. Nah, di intake pump ini dia akan mengambil sebelum saya memulai penjelasan proses kerja PLTU ini, akan saya disclaimer dulu kalau yang saya jelaskan ini untuk PLTU dalam produksi listrik menghasilkan 3 kali 10 megawatt. Jadi kondensat pump dimulai dari intake pump. Nanti intake pump ini mengambil air yang ada di sungai. Nah, untuk sungai ini dinamakan dengan Sungai Enim. Saya menjelaskan PLTU saya pada saat saya magang dahulu. Nah, setelah intake pump mengambil air dari Sungai Enim ini, nanti air yang ada di Sungai Enim dimasukkan ke dalam purifier. Purifier ini merupakan penampungan. Nah, di dalam bak penampungan ini nanti akan diinjeksikan 3 bahan kimia, yaitu NaOCl atau sodium hipoklorit, kemudian PAM atau polikloramid, dan PaC atau aluminium klorid. Yang dimana fungsi dari injeksi 3 bahan kimia ini yaitu untuk menjernihkan air atau untuk menumpuk lumpur yang ada di sungai tersebut menjadi di bawah. Jadi molekul-molekul kotoran seperti lumpur ataupun molekul-molekul yang sifatnya tidak bagus itu akan mengendap ke bawah dan air bersihnya akan naik ke atas. Nah, dan setelah air bersihnya naik ke atas, kemudian akan ditampung melalui water tank. Nah, di water tank ini itu sudah tidak ada lagi lumpur ataupun zat-zat yang sifatnya tidak bagus gitu. Setelah di water tank ini akan dipompakan oleh 2 jenis pompa. Yang pertama itu ada domestic pump, dapat dilihat yang saya tunjuk ini yaitu namanya domestic pump, di mana fungsi dari domestic pump ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan domestik pada PLTU. Misalnya untuk kebutuhan kamar mandi atau kebutuhan mencuci di PLTU itu airnya itu dihasilkan oleh domestic pump.
Kemudian untuk pompa kedua yaitu namanya service pump. Nah, service pump ini akan mendistribusikan air pada water tank menuju ke Damin water plant. Nah, di Damin water plant ini akan ada pemurnian air lagi dengan melakukan 4 jenis injeksi, yaitu yang pertama ada multimedia filter, yang kedua ada carbon filter, yang ketiga ada reverse osmosis, dan yang keempat ada electrode ionization. Nah, tujuan dari keempat proses itu yaitu untuk memurnikan air dan menghilangkan kandungan mineralnya. Jadi jika kalian memasak atau meminum air yang ada di Diamond water plant ini, tidak akan hilang hausnya. Soalnya kandungan mineral pada Diamond water plant ini sudah dihilangkan dengan 4 injeksi dengan 4 proses bahan kimia tadi. Kemudian setelah dilakukan pemurnian dan penghilangan kandungan mineral pada Diamond water plant, akan dipompakan oleh pompa yang namanya make up water pump. Nah, di make up water pump ini dia akan mendistribusikan air yang ada di Diamond water plant menuju ke daerator. Ini namanya daerator tersebut. Tujuan dari daerator ini itu untuk menghilangkan kandungan oksigen. Kenapa sih kandungan oksigen itu dihilangkan? Jadi kandungan oksigen itu dihilangkan untuk mencegah korosi pada pipa-pipa yang ada di PLTU. Jadi supaya pipa-pipa di PLTU tersebut awet, maka kandungan oksigen yang terdapat pada air tersebut akan dihilangkan. Kemudian setelah kandungan oksigen pada aerator ini dihilangkan, akan dipompakan oleh pompa BFWP menuju ke HP heater. HP heater ini merupakan singkatan dari high pressure heater, yang merupakan media pemanas awal. Sebelum di HP heater ini air tersebut akan dilakukan pemanasan awal sebelum menuju ke steam drum tersebut untuk mengurangi beban kerja dari boiler tersebut. Setelah dilakukan pemanasan awal oleh HP heater, kemudian air tersebut akan masuk menuju ke steam drum ini. Dan di dalam steam drum tersebut akan dilakukan pemasakan atau pemanasan oleh boiler CFB. Nah, ini kan ada api kan, bisa dilihat kan. Api ini merupakan hasil pembakaran oleh furnace yang merupakan yang berbahan bakar batu bara yang telah ditampung di sini. Di sini namanya coal bunker, nanti akan didistribusikan oleh conveyor, yaitu ada 3 conveyor. Conveyor pertama itu untuk menyalurkan ke sini setelah melalui conveyor 2, dia akan dipilih dan dikecilkan kembali oleh crusher. Setelah batu baranya tersebut memenuhi kualifikasi untuk segi dimensi, kehalusan, dan juga kandungan magnetnya tuh sudah dipilih oleh crusher, dia akan jatuh ke conveyor ketiga ini, kemudian dimasukkan ke dalam boiler tersebut. Nah, diinjeksikan ke dalam boiler CFB. Nanti di dalam boiler CFB ini dilakukan suatu pemasakan yang dibantu oleh segitiga api, yaitu adanya bahan bakar, api, dan juga pematik ataupun PA fan. PA fan ini merupakan angin yang diambil dari luar dan dimasukkan ke dalam CFB boiler. Setelah apinya itu menyala, apinya akan memasak air yang terdapat di dalam steam drum tersebut. Setelah air yang terdapat di steam drum ini sudah menjadi uap, kemudian air tersebut akan dialirkan menuju ke turbin. Nah, di dalam turbin ini, uap yang
Nah, uap yang dialirkan menuju turbin ini akan dilakukan 3 proses. Yang pertama yaitu proses awalnya yang dinamakan dengan superheat steam. Maaf, yang pertama itu dialirkan menuju turbin yang dinamakan dengan high pressure turbine. Nanti uap tersebut masuk ke high pressure turbine yang menggerakkan turbin tersebut dengan kecepatan 3000 rpm dan menghasilkan daya 10 megawatt. Kemudian uap sisa high pressure turbin tersebut jatuh ke dalam HP heater untuk dilakukan pemanasan awal kembali dan dimasukkan lagi ke dalam steam drum tersebut sebagai siklus Rankine. Nah, kemudian untuk sesi kedua turbin tersebut dinamakan oleh intermediate pressure, yang dimana untuk kekuatannya juga lebih berkurang. Yang awalnya tadi kan 3000 rpm, kemudian menjadi 1500 rpm. Kemudian pada intermediate pressure tersebut, uap sisanya akan jatuh. Ini kan ada garisnya, dia akan jatuh ke dalam diameter tersebut. Nah, uap basah yang jatuh ke diameter ini akan dihilangkan kembali kandungan oksigennya, kemudian dipompakan oleh BFWP menuju HP heater, kemudian masuk ke dalam steam drum kembali. Nah, untuk uap sisa yang ketiga yaitu low pressure turbine akan dimasukkan dan memutar generator juga dengan daya yang cukup lemah, dan sisa dari low pressure turbine tersebut akan jatuh ke dalam kondenser. Nah, uap sisa yang jatuh ke kondenser ini merupakan uap basah yang telah dijelaskan sebelumnya tadi. Uap basah tersebut akan masuk ke tubing-tubing kondenser dan ada di bagian cangkang. Nah, uap basah yang ada di cangkang tersebut akan dikondensasikan oleh pompa CWP. Ini pompa CWP, dia akan mendistribusikan air yang ada di cooling tower ini, didistribusikan oleh pompa CWP menuju ke kondenser. Nanti di dalam kondenser ini terjadi proses kondensasi, yang dimana output yang dihasilkan berupa fluida yang telah didinginkan. Nah, nanti fluidanya tersebut akan jatuh yang dinamakan dengan air kondensat. Nah, air kondensat tersebut akan dipompakan oleh kondensat pump menuju LP heater kembali dan akan didistribusikan menuju diameter, kemudian masuk lagi ke BFWP, ke HP heater kembali, dilakukan pemanasan awal dan kemudian menuju ke steam drum kembali, kemudian mengulang kembali masuk ke turbin dan seperti itu, yang dinamakan dengan siklus Rankine. Nah, mungkin untuk proses kerja PLTU-nya sudah cukup sampai di sini dan masuk ke sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Oke, Mas Noval, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak bisa on mic, bisa diketik aja Mas Noval di public chat untuk menanyakan.
Oh ini Mas Noval udah nanya jenis-jenis boiler Kak apa saja. Ini mau langsung dijawab atau ditampung dulu pertanyaannya? Mungkin langsung saya jawab aja ya untuk jenis-jenis boiler itu. Nah, mungkin untuk yang saya ketahui, ada 3 jenis boiler yang biasanya dipakai pada PLTU. Yang pertama itu ada CFB boiler atau Circulating Swedish Bed Boiler, yang biasanya boiler CFB ini menggunakan bahan bakar yaitu batu bara dengan kadar rendah sampai tinggi. Dan yang untuk jenis boiler kedua yaitu jenisnya PF atau Full Furnace Boiler. Nah, biasanya untuk boiler jenis ini menggunakan bahan bakar batu bara yang telah dihaluskan menjadi bubuk. Nah, untuk jenis boiler ketiga yaitu stoker boiler. Nah, untuk boiler jenis ketiga ini yaitu dia tuh bahan bakarnya berupa batu bara yang dibakar di atas grid dengan penghembusan udara dari bawah. Apakah Mas Noval sudah memahami atau ada tambahan untuk jenis-jenis boilernya? Sebab yang saya ketahui sejauh yang saya tahu cuma ada 3 jenis boiler. Mungkin kalau ada masukan boleh ditambahkan. Dan untuk Mas Mbak yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan saya silahkan. Iya Mas Noval silakan.
Nah, ini ada 2 pertanyaan langsung, Mas Noval dan Mas Arya. Mungkin saya jawab yang Mas Noval dulu ya, soalnya udah duluan nanya. Yang sering dipakai dalam PLTU boiler yang sering dipakai dalam PLTU boiler mana, Kak? Nah, untuk sejauh ini yang saya ketahui, untuk PLTU itu banyak menggunakan boiler jenis CFB. Sebab untuk maintenance-nya boiler CFB juga lebih simple untuk preventive maintenance-nya dibandingkan 2 boiler jenis tadi. Dan untuk bahan bakar yang digunakan, dia itu lebih enak juga di handle-nya, bisa menggunakan batu bara dengan dimensi 5 mili, 3 mili masih masuk gitu. Enggak perlu dihaluskan sampai betul-betul halus bahan bakarnya, dia tuh udah bisa diproses kalau untuk penggunaan boiler CFB. Nah, untuk Mas Arya, di batu bara yang digunakan dalam bahan bakar boiler itu jenis apa? Nah, untuk batu bara yang digunakan dalam bahan bakar boiler itu biasanya ada 3 jenis. Yang pertama yaitu batu bara jenis antrasit karena memiliki kandungan karbon tertinggi dan nilai kalor yang sangat baik. Tetapi batu bara jenis ini memiliki plus minusnya juga. Batu bara jenis antrasit ini plusnya itu memiliki kandungan karbon yang tinggi tadi dan nilai kalornya itu sangat baik yang dapat menyebabkan pembakaran untuk menghasilkan uap panas itu lebih cepat. Tetapi minusnya, batu bara jenis antrasit ini memiliki harga yang lebih tinggi dan bisa digolongkan mahal seperti itu. Nah, dan untuk jenis batu bara yang kedua yaitu bituminus. Nah, bituminus ini mungkin yang paling banyak digunakan di dalam industri PLTU. Karena batu bara ini jenis yang paling umum dengan nilai kalor tinggi dan mudah terbakar. Dan untuk dalam segi harga juga dia tuh ada di tengah-tengah untuk kualitas. Untuk harganya itu tidak terlalu mahal, tapi kualitasnya juga bisa dikatakan cukup baik. Nah, untuk bahan bakar batu bara yang ketiga ya namanya lignit. Lignit ini memiliki kandungan air yang tinggi dan nilai kalor terendah di antara ketiga jenis tersebut. Nah, jadi lignit ini untuk jenis lignit ini kalau untuk PLTU itu sudah sangat jarang digunakan. Sebab kandungan airnya itu tinggi dan juga kalor yang didapatkan setelah pembakaran itu rendah. Jadi lama untuk proses pembakarannya untuk menghasilkan uap jenuh. Apakah dapat dipahami Mas Noval dan Mas Arya? Oke, sudah jelas ya. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin saya tunggu 5 menit ya untuk sesi tanya jawabnya. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin dapat saya tutup. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan diketik saja di public chat.
Silakan Mas Sultan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tadi dilihat mengetik, nggak jadi ya? Oh ini Mas untuk batu bara jenis antrasit ini itu cocok buat apa ya Mas? Nah untuk batu bara jenis antrasit itu cocok untuk bahan baku boiler. Bisa itu boiler CFB ataupun yang tipenya water tube. Nah biasanya batu bara jenis antrasit ini digunakan untuk PLTU yang industrinya itu udah skala besar. Contohnya PLTU BUMN gitu. Contohnya di Tanjung Enim ada PLTU Bukit Asam milik BUMN itu udah skalanya 6 kali 45 megawatt. Itu udah tergolong besar. Dan untuk PLTU dalam skala besar tersebut biasanya menggunakan batu bara jenis antrasit karena batu bara jenis antrasit ini memiliki kalornya itu tinggi dan pembakarannya itu yang dihasilkan menjadi efisien sehingga ideal untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi untuk menghasilkan daya yang tinggi juga. Misalnya untuk kapasitas PLTU udah di atas 50 megawatt gitu. Kebanyakan dia itu menggunakan batu bara jenis antrasit untuk menghasilkan uap tinggi dengan waktu yang efisien. Apakah dapat dipahami Mas Sultan? Oke, sudah jelas ya. Eh, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin saya cukupkan sampai di sini ya untuk materi sistem dan proses dalam PLTU saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum live boleh di on cam dulu Mas untuk dokumentasi. Silahkan on cam Mas.
Baiklah, saya akan dokumentasikan dalam hitungan ketiga ya. Mas Juna lucu banget loh, Wak. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih kepada Mas dan Mbak yang sudah join. Dengan ini saya akhiri meetingnya dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi feedbacknya untuk mendapatkan sertifikat di akhir meeting ini.